Shalom, salam sehat untuk seluruh warga Yakum yang berbahagia. Yakum Fellowship pada saat ini mengangkat tema persekutuan berbelas kasih. Dan tema ini didedikasikan karena pada 5 Mei 2022, unit kita yang terkasih Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum berusia 49 tahun. Dan saat ini kita akan bersama-sama dengan mereka membahas persekutuan berbelas kasih berdasar pada pembacaan Injil Lukas 10 ayat 36 sampai dengan 37. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bersekutu hanya dalam namamu Kristus, saat ini kami seluruh warga Yakum diizinkan untuk dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Di dalam kesibukan kami sejenak akan bersekutu dan menghayati apa yang menjadi panggilan-Mu sebagai orang yang ada di tengah-tengah persekutuan dengan mengangkat kehidupan yang berbelas kasih. Tuhan, urapilah kami semua sehingga kami bisa mendengarkan pewartaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Injil Lukas 10 ayat 36 dan 37, demikian sabda Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan berbelas kasih. Berbelas kasih. Kata lainnya adalah compassion. Welas asih, sehwiloso adalah dalam konteks perikop kita ini indikator yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan sesungguhnya siapa sih sesama kita itu. Ternyata indikator untuk menunjuk sesama adalah orang yang berbelas kasih. Berbelas kasih pada dirinya muncul, saudara, itu dari ungkapan syukur orang yang melakukannya. Dan pada saat ini kita belajar dari cerita yang terkenal, orang Samaria yang baik hati. Nah, belas kasih itu muncul dari ungkapan syukur atas anugerah dari hati orang itu. Jadi bukan tergantung pada status orang itu. Kita lihat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita orang Samaria yang baik hati itu. Ketika ada orang yang terkapar karena dirampok, yang pertama adalah imam, seorang tokoh agama Yahudi, perantara antara umat dengan Tuhan, melihat ada orang yang dirampok dan butuh pertolongan itu atas nama urusan dia yang cukup banyak, maka dia menghindar dari tindakan berbelas kasih itu. Yang kedua, orang Lewi. Ini adalah golongan suku yang spesial dikhususkan oleh Tuhan, bertugas untuk menjaga bait Allah. Mereka orang-orang yang saleh. Ternyata kesalehan mereka, status mereka tidak menjamin mereka lolos dari ujian berbelas kasih ini. Malah yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah orang Samaria. Orang yang kastanya paling rendah. Dan karena kastanya paling rendah berdampak pada kondisi dia nggak seberuntung orang-orang Yahudi, justru orang yang ditolongnya itu. Tapi apa yang terjadi? Dia lolos. Dia adalah orang yang berbelas kasih. Dan dia adalah sesama bagi orang yang ditolongnya itu. Nah, berbelas kasih ini, saudara, dalam prosesnya ternyata mengalami pergumulan batin yang tidak sederhana. Ternyata berbelas kasih tidak sekedar kasihan. Saya yakin dari ketiga tokoh tersebut mereka juga merasa kasihan. Imam juga kasihan, terus kemudian orang Lewi juga pasti kasihan. Tapi ternyata kasihan saja tidak cukup
harus ada sebuah tindakan konkret sebagai wujud kasihan itu. Nah, konteks orang Samaria pada saat dia berbelas kasih, ternyata dia mengalami pergumulan dan dia menang. Yang pertama, jelas kondisi kemapanan orang Samaria ini tidak sebaik dua yang lain, saudara. Apalagi orang yang dirampoknya, ya dia sekedar cukup lah. Tetapi ternyata dia mampu berbelas kasih. Dia tidak berlebih, tapi ternyata dia mampu menyatakan belas kasihannya. Yang kedua, dia melewati pergumulan bahwa kastanya dan stereotip yang diberikan oleh masyarakat kepada golongannya adalah rendah. Makanya sesungguhnya dia pun mengalami pergumulan. Kalau aku menolong, berbelas kasih, bisa dicurigai atau dituduh jangan-jangan adalah kaki tangan perampok itu, atau paling tidak dianggap pamrih supaya nanti ada balasan. Tapi ternyata itu dilewatinya. Maka sesungguhnya apa sih yang menjadi sumber dari belas kasih orang Samaria ini? Ayat ke-33, apabila kita melihatnya jelas. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bersumber dari hati yang berbelas kasih. Pada dirinya orang Samaria itu memang berbelas kasih. Ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang lain. Dalam diri orang Samaria itu, yang rendah itu, yang dianggap lain itu ternyata mempunyai apa yang disebut sebagai spiritualitas berbelas kasih. Mempunyai spiritualitas compassion. Dalam konteks kita, bahasa yang lain, mempunyai spiritualitas kawilasan. Ini menjadi penanda bahwa sehebat apapun orang itu, entah dia imam, entah dia orang Lewi, orang yang khusus, tapi kalau dalam dirinya tidak terpatri spiritualitas belas kasih itu, maka dia tidak akan secara optimal memperlakukan sesamanya. Nah, padahal kehidupan bersama, dalam bahasa Kristennya bersekutu, itu adalah menempatkan orang lain sebagai sesama. Kehidupan bersama, bersekutu, membutuhkan berbelas kasih. Baik ketika internal bersama orang yang sepersekutuan, maupun bersama dengan orang yang di luar komunitas. Tanpa itu, maka kehidupan bersama persekutuannya itu akan menjadi semu, sekadar simbolis saja. Persekutuan bukan sekedar hidup bareng berdampingan, jejer, kelihatan rukun, tidak. Tetapi di dalamnya harus ada kehidupan welas asih satu dengan yang lain. Sehwiloso satu dengan yang lain. Bercompassion satu dengan yang lain. Nah, bersyukur bahwa di unit-unit Yakum kita menghayati spiritualitas yang seperti ini sebagai panggilan dari tugas pelayanan kita. Bahkan ada monumen sebagai simbolnya, yaitu nama rumah sakit kita adalah Panti Wiloso. Panti Wiloso yang kebetulan Citarum baru saja berulang tahun yang ke-49. Selamat untuk itu. Nama yang diambil untuk sebagai nama ini bukan sekedar menjemput saja. Ada maksud tertentu. Dimulai dengan bersyukur pada posisi yang pasti kita semua terbatas, diberi kekuatan untuk melayani yang lain. Panti Wilasa di dalam sejarahnya memang mengedepankan Syekh Wiloso untuk berbelas kasih, compassion kepada yang lain. Dan ini akan mewarnai kehidupan Yakum secara keseluruhan. Syekh Wiloso, spirit berbelas kasih dalam hidup bersama. Dan pasti konsekuensinya dari spiritualitas ini adalah secara sadar hidup tidak serakah guna ikut sepenanggungan dengan yang membutuhkan. Luar biasa. Pantas untuk dihayati, pantas untuk terus dihidupi dan dikembangkan. Syekh Kawilasan adalah salah satu ciri khas spiritualitas
Yakum. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebahagiaan yang telah kami terima, sabda yang Engkau berikan kepada kami dengan mengangkat tema persekutuan berbelas kasih, juga dikaitkan dengan bagian yang kami kasihi Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum pada tanggal 5 Mei yang lalu sudah berusia 49 tahun. Syekh Kabilasan, berbelas kasih sebagai ciri khas orang yang bersekutu, menandakan bahwa kehidupan kebersamaan kami bukan sekedar simbolik semata, tetapi ada kehidupan saling berwelas asih satu dengan yang lainnya, rela untuk berbagi, rela untuk menderita, rela untuk mengurangi apa yang menjadi haknya demi kehidupan bersama menjadi semakin baik, pun juga kehidupan masyarakat pada umumnya menjadi semakin baik, memperkaya wawasan kami dalam beryakum. Sesungguhnya ini Alkitabiah, sesungguhnya ini adalah hal yang telah Engkau tanamkan kepada kami ketika menceritakan kepada kami semua perumpamaan dan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Bahwa kami tidak harus cukup lebih dulu, bahwa kami tidak harus besar terlebih dahulu, bahwa kami tidak harus menjadi tokoh ketika kami bersih wilasa ini, berbelas kasih ini. Tapi kami harus memulai dari hati kami yang terdalam, dan pasti itu bersumber dari kemurahan Tuhan semata. Terima kasih ya Allah. Izinkan kami untuk meneruskan kehidupan, melayani, dan dipakai oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seru doa kami ini. Amin.